Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siswa-siswi yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian pada saat ini? Semoga pada masa pandemi saat ini kesehatan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan penjelasan materi pelajaran bermuatan IPA untuk kelas 6 pada tema 6 ya, di semester kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan pengembangan manusia. Dan Bapak mulai penjelasannya. Pertama-tama Bapak akan memberikan penjelasan tentang apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan ya. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh ya. Kemudian perkembangan adalah proses bertambahnya fungsi organ dan tingkah laku ya. Pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda ya, dimana pertumbuhan itu bisa diukur dengan angka karena dia berbicara tentang jumlah ya. Sedangkan perkembangan itu tidak bisa diukur dengan angka ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu berlangsung secara beriringan, dan pertumbuhan perkembangan manusia juga mengalami beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapannya adalah pertama masa bayi, yang kedua masa balita, yang ketiga masa anak-anak ya, yang keempat masa remaja, yang kelima masa dewasa, kemudian yang keenam adalah masa lansia. Yang pertama adalah masa bayi. Masa bayi dilalui manusia sejak baru lahir sampai berusia 2 tahun. Nah, pada masa bayi, manusia sangat bergantung terhadap orang tua ya. Air susu ibu atau ASI menjadi sumber makanan utama ya. Dan pada masa bayi juga manusia belum bisa berjalan dan berbicara. Itu adalah tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah masa balita. Balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Pada masa balita dilalui manusia dari usia 2 hingga 4 tahun. Pada masa balita, manusia sudah mulai bisa berjalan dan berbicara. Nah, manusia juga bisa mulai melakukan aktivitas lain seperti berlari dan melompat. Itu adalah tahapan yang kedua, yaitu tahapan masa balita. Kemudian yang ketiga, masa anak-anak. Masa anak-anak dilalui manusia dari usia 5 hingga 11 tahun. Nah, pada masa anak-anak, manusia sudah lancar berjalan dan berlari. Manusia juga dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri. Contohnya misalnya makan, minum, berpakaian bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian masa remaja. Masa remaja dilalui dari usia 11 hingga 21 tahun. Pada masa remaja merupakan masa peralihan atau transisi dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada tahapan ini, manusia mengalami masa pubertas ya. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada fisik dan pematangan organ reproduksi. Kemudian tahapan berikutnya adalah masa dewasa. Masa dewasa dilalui manusia dari usia 21 sampai 50 tahun. Manusia dewasa dianggap dapat berpikir secara matang ya.
Selain itu, manusia dewasa sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, dan biasanya pada masa dewasa manusia juga sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapanlah masa lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Masa lansia dilalui manusia saat berusia di atas 50 tahun. Pada masa lansia, manusia mulai mengalami penurunan kemampuan dan fungsi fisik. Misalnya, pada masa lansia, manusia sudah mengalami penurunan fungsi mata, matanya sudah mulai rabun. Atau manusia pada masa lansia mengalami penurunan fungsi pendengaran, dia sudah mulai kurang baik dalam mendengar. Dan juga pada postur tubuh, manusia pada saat lansia juga mengalami perubahan atau penurunan yang asalnya tegap menjadi bungkuk. Jadi itulah tadi tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Kemudian Bapak akan menjelaskan lagi tentang masa pubertas yang terjadi pada masa remaja. Salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah masa remaja. Pada masa remaja, manusia akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas adalah masa manusia mengalami perkembangan organ reproduksi atau organ perkembangbiakan. Masa pubertas antara laki-laki dan perempuan terjadi pada rentang usia berbeda. Perkembangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan juga berbeda. Pada masa pubertas, laki-laki dan perempuan menghasilkan hormon yang memengaruhi perubahan fisik dan tingkah laku. Hormon merupakan zat yang dihasilkan tubuh untuk mengendalikan proses di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi hormonnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di mana laki-laki ini menghasilkan hormon testosteron ya. Hormon testosteron Bapak. Kemudian perempuan hormon estrogen ya. Jadi berbeda. Laki-laki hormon testosteron, kalau perempuan hormon estrogen. Adapun ciri-ciri masa pubertas laki-laki yaitu terjadi pada usia 12 sampai 16 tahun. Kemudian menghasilkan hormon testosteron, kemudian mengalami mimpi basah. Kalau perempuan itu terjadi pada usia 10 hingga 16 tahun, kemudian menghasilkan hormon estrogen dan mengalami masa menstruasi, Kemudian ada pertanyaan, apa itu menstruasi dan mimpi basah? Bapak juga akan menjelaskan. Ciri utama masa pubertas adalah berfungsinya organ reproduksi. Nah, masa pubertas pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari kelamin perempuan. Menstruasi disebabkan oleh peluruhan dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Sementara itu, masa pubertas pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah adalah keluarnya sel sperma dari alat kelamin laki-laki. Mimpi basah terjadi karena testis sebagai organ penghasil sperma telah penuh ya. Testis dapat penuh karena menghasilkan jutaan sperma setiap hari. Makanya terjadi mimpi basah ya pada seorang laki-laki yang memasuki masa remaja ya. Mungkin sampai di sini dulu materi yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.